APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3%. Perekonomian Amerika Serikat secara teknis telah dinyatakan masuk ke dalam jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal kedua 2022 tercatat minus 0,9%. Dan di kuartal pertama 2022, perekonomian negara adidaya itu juga tercatat minus di angka 1,6%. Meski demikian, Amerika Serikat belum mengakui bahwa pihaknya telah resmi masuk ke dalam jurang resesi ini. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, menyebut ekonomi Amerika Serikat berada dalam keadaan transisi, bukan resesi. Menurutnya, definisi resesi adalah pelemahan ekonomi yang luas, mencakup PHK besar-besaran, penutupan bisnis, pelemahan daya beli rumah tangga, dan perlambatan aktivitas sektor swasta. Pemerintah Indonesia diminta untuk mewaspadai dan antisipasi dampak dari resesi ekonomi Amerika Serikat yang sesungguhnya, dan diharapkan perekonomian domestik lebih kuat dalam menghadapi tantangan eksternal saat ini. Pelemahan ekonomi Amerika Serikat pun diwaspadai oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa resesi yang terjadi di Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, di antaranya karena hubungan dagang kedua negara yang cukup kuat. Jika terjadi pelemahan di ekonomi Amerika Serikat, maka permintaan terhadap ekspor turun dan diikuti harga komoditas yang juga turun. Pemirsa, meskipun Indonesia atau meskipun ekonomi Amerika Serikat selama 2 kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif, namun pemerintah Amerika Serikat meyakini ekonomi negara adidaya itu saat ini belum masuk resesi. Lantas benarkah Amerika Serikat sudah masuk resesi dan bagaimana Indonesia mewaspadai sinyal resesi ekonomi AS yang semakin kuat ini? Langsung saja kita akan membahas ya bersama dengan staf khusus Menteri Keuangan bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi Masita Kristalin dan juga Chief Economist BRI yang juga Direktur Utama BRI Research Institute. Terima kasih Mbak Masita dan juga Pak Anton telah bergabung bersama kami dalam News on the Spot. Ini kalau kita berbicara, ini masih sinyal. Karena tadi kita lihat bahwa Amerika saja masih belum mengakui. Dari Joe Biden bahkan Janet Yellen juga mengakui ini belum resesi, Amerika belum masuk resesi. Tapi dari Pak Anton sendiri saya juga sempat membaca bahwa ini kita juga belum bisa nih mengatakan bahwa ini Amerika sudah masuk resesi. Tapi Anda sendiri bagaimana nih menanggapi hal itu Pak Anton? Bagaimana Anda menganalisa ekonomi AS saat ini? Saya kira saya sangat tegas menyatakan bahwa perekonomian Amerika Serikat belum resesi. Belum resesi, ya. Oke. Ada yang berkeyakinan resesi dengan pertimbangan karena pertumbuhan ekonomi quarter negatif 2 kali berturut-turut. Ya, saya kira terlalu dini, ya, terlalu terburu-buru, terlalu menyederhanakan masalah, bahkan kurang tepat saya kira. Ya, ada beberapa alasan logis yang bisa membuktikan bahwa Amerika Serikat belum mengalami resesi. Ya, yang pertama, ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonominya tahunan, ya, hanya terjadi perlambatan sebenarnya, ya, dari kuartal 1 ke kuartal kedua. Kita sama-sama tahu kuartal 1 tahun ini Amerika Serikat tumbuh 3,5%, ya, masih positif, kemudian melambat 1,6% di kuartal kedua. Ya. Kemudian saya coba tunjukkan lagi pengalaman ketika Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi. Ya. Namun pertumbuhan ekonominya tidak mengalami kontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut. Ya. Misalkan kita lihat resesi ekonomi tahun 82. Ya. Kuartal 1 tumbuh negatif, ya, kuartal kedua tumbuh positif, kuartal ketiga tumbuh negatif, kuartal keempat tumbuh positif. Jadi tidak berturut-turut. Kemudian kita buktikan lagi, ya, resesi ekonomi 91 ini lebih anomali lagi. Hanya kuartal 1 yang tumbuh positif. 3 kuartal terakhir tumbuhnya positif. Ya, jadi tren pertumbuhan ini menunjukkan yang resesi ekonomi 91 udah clear
bahwa tidak ada konsekutif atau berturut-turut kalau dia negatif ya. Oke. Nah, bukan hanya sampai di situ saya kira ya. Kalau orang meragukan hanya by statistik, itu kan bacanya dari statistik ya, dari data histori. Ada alasan kedua yang saya kira simple cara berpikirnya. Kalau suatu negara mengalami resesi, logika sederhananya pasti tingkat pengangguran melonjak signifikan. Ya, permintaan sangat lemah dan tentunya drop juga sangat dalam. Kemudian dari sisi produksi juga akan turun drastis. Nah, apa yang kita lihat perekonomian Amerika Serikat itu tidak terjadi. Ya, tingkat pengangguran malah turun, indeks jumlah jam kerja meningkat. Kemudian dari sisi permintaan, penjualan retail masih tumbuh positif. Ya, total penjualan mobil masih tinggi. Tunggakan kartu kredit turun. Ya. Kemudian kita tegaskan lagi dari sisi supply gimana? Industrial production pertumbuhannya meningkat. Ya. Kemudian penggunaan kapasitas produksi dalam tren positif. Kemudian PMI-nya di zona ekspansif. Itu sebabnya akhirnya kenapa Amerika masih membantah bahwa mereka belum masuk sebenarnya ke dalam resesi ini. Sebenarnya kalau melihat indikator-indikator yang dikatakan oleh Pak Anton tadi. Menentukan Amerika resesi itu tidak mudah sebenarnya. Jadi perlu variabel yang sangat komprehensif makroekonominya, dan di Amerika Serikat tuh ada tim untuk menentukan apakah Amerika Serikat itu resesi, yaitu Komite Business Cycle Dating. Itu bermarkas di NBER ya, National Bureau of Economic Research. Nah, itu keren saya bilang. Anggotanya itu 8 profesor universitas top di Amerika ya. MIT, Harvard, Stanford, itu pasti banyak menang hadiah Nobelnya kan ya. Nah, yang menarik apa yang dilihat dari mereka itu, melihat kronologis siklus bisnis Amerika Serikat, ternyata tidak pernah menggunakan data kuartalan PDB. Ya, artinya tidak pernah melihat dari pertumbuhan ekonominya. Yang dilihat indikator makroekonominya misalkan personal income less transfer in real term, non-farm payroll, household employment, industrial production index, dan macam-macam lagi. Ya. Jadi clear di sini kalau hanya melihat dari data GDP saya kira kurang tepat. Ya. Intinya kalau mau yakin Amerika Serikat resesi, tunggu aja NBER ini. Dari 8 profesor ini yang top-top, yang junius ini. Nah, tapi biasanya orang nggak sabaran. Ya, itulah akhirnya orang nggak sabaran. Melihat tadi ya secara... Saya perhatikan ada indikator yang tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Dan bisa diandalkan. Yaitu Composite Coincident Economics Index. Itu nggak pernah salah meramalkan resesi Amerika Serikat. Nah, data ini menunjukkan pertumbuhannya masih positif, tapi memang melambat. Ya. Baik. Oke, dari situ kita lihat ya, masih positif tapi memang melambat. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, Mbak Masita menanggapi terkait dengan dari perkembangan ekonomi AS sendiri seperti apa sebenarnya? Jadi memang kenapa pertumbuhan Amerika Serikat itu relevan untuk kita, karena kan memang dia termasuk negara yang paling besar di dunia. Dia adalah salah satu trading partner banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, walaupun bukan top 3 ya dalam ekspor dan impor, dan juga di FDI dia masih di bawah seperti Singapura, tentu saja Jepang dan lain sebagainya, tapi masuk top 5, top 6 selalu masuk FDI Amerika ke Indonesia. Nah, kenapa kalau ekonomi Amerika pick up atau melambat, kenapa kita juga ikut? Karena memang kita terpengaruh dari banyak channel. Channel yang paling biasa dilihat kan perdagangan, kemudian investasi ya. Tapi jangan lupa bahwa Amerika itu punya US dollar yang memang levelnya itu mempengaruhi seluruh currency di dunia dan juga level of confidence di dunia. Nah, banyak ya rame ini lagi suruh Amerika resesi atau enggak. Secara teknis kalau dengan satu variabel ya jawabannya iya.
Ya. Tapi kan resesi seperti Pak Anton sampaikan tidak ditentukan oleh satu variabel. Betul. Contohnya kalau ada satu penelitian menunjukkan bahwa dia mengurutkan seluruh resesi yang pernah terjadi di Amerika dan mengambil beberapa variabel makro penting ya. Contohnya non-farm payroll. Jadi pemasukan ya, revenue yang diterima warga Amerika yang non-farm itu naik gitu loh, pick up ya. Kemudian industrial production itu naik, trade itu naik. Jadi memang karena Amerika menghitung pertumbuhannya itu agak berbeda dengan kita lebih headline numbernya year on year ya Pak Anton ya. Kalau Amerika mengeluarkannya quarter on quarter Mbak. Jadi itu negatif dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi sangat mudah untuk negatif kalau dalam kondisi lagi adjust seperti ini. Tapi kalau pertanyaan Mbak Alessa, apakah dia melambat dan akan berdampak ke Indonesia? Simpelnya jawabnya ya pastinya iya. Dan selain Amerika kita tahu perlambatan ekonomi di Cina juga signifikan untuk Indonesia. Cukup menarik saya membaca apa dikatakan oleh Bu Menteri. Ia yang mengatakan bahwa pemulihan ekonomi saat ini memang tidak diikuti oleh supply, bahkan ditambah dengan disrupsi perang tadi juga, dan di dunia dia mengatakan bahwa dunia ini tidak baik-baik saja loh. Maka sebenarnya kita apapun yang terjadi di luar sana kita patut waspada. Apalagi kemudian dengan munculnya ini, maka kita harus siap-siap dengan hal ini. Kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya Mbak Masita, kewaspadaan yang seperti apa yang mungkin harus disiap-siapkan saat ini, melihat bahwa tadi kalau dari sisi dagang kan Amerika, RRT dan Eropa ini kan masuk nih dalam ekspor kita juga, dan ini akan mempengaruhi juga. Nah, apa mungkin waspada yang harus kita perhatikan di sini? Nah, ini pas sama era PBN kemarin kita bahas ya Pak Anton, waspada, antisipatif, responsif ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih suatu negara menghadapi shock dari luar? Contohnya kayak Amerika ini ya. Tentu kita mempunyai beberapa garda. Garda pertama adalah kita memastikan konsumsi tetap terjaga, daya beli masyarakat itu tetap baik. Salah satunya kita bantu mengcushion nih dampak kenaikan harga komoditas terhadap inflasi lokal. Amerika dan banyak negara maju kan challenge-nya di situ ya Mbak Elisa. Karena inflasi jauh di atas ekspektasi mereka, sehingga mungkin mereka pengetatan moneternya harus juga di atas ekspektasi mereka. Sementara Indonesia dalam kondisi kalau kita bandingkan kenaikan yield pemerintah, depresiasi suku bunga, dan indikator makro lainnya, kita tuh levelnya di level yang cukup baik dibandingkan negara maju maupun negara berkembang. Nah, cushion pertama dari sisi konsumsi. Cushion kedua, kita menjaga dompet kita supaya tidak mudah kecolongan ya. Jadi di tahun 2020-2021 itu banyak sekali terjadi rating downgrades ya. Di atas 150 rating downgrades. Indonesia di 2020-2021 even dengan SKB yang kita keluarkan juga itu bisa mampu menjaga confidence global market loh. Jadi kita tetap, dan bahkan ada yang sedikit di-upgrade ya, dan sampai tahun ini pun terakhir rating semuanya kita masih stabil. Artinya dengan shock yang demikian besar, Indonesia itu dianggap daya tahan dan daya lentingnya itu berarti cukup baik gitu ya. Kalau mengutip kata Bu Menteri, cair dan dinamis ya. Betul. Akan tetapi yang Bu Menteri sampaikan, kita jangan complacent karena the challenge is not over kan. Karena Amerika, Cina masih mengalami, kita nggak tahu apa yang akan mereka alami, karena ini semua pelaku ekonomi juga sedang berusaha tarik ulur ya, ulur. Karena kalau kita terlalu ulur, inflasi akan lebih terbang lagi. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan dari Pak Anton, tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam News On. Saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, ini kalau kita lihat ya, ini terkait dengan antisipasi. Karena kalau kita lihat di sini kan jika nih ekonomi Amerika Serikat melambat, dan kita lihat permintaan terhadap komoditas Indonesia pun dinilai akhirnya menurun di sini. Ini kan tentunya akan mempengaruhi juga harga komoditas kita yang kemungkinan juga akan turun di sini. Nah, ini padahal kita tahu bahwa booming harga komoditas kan telah menjadi salah satu mesin dalam perekonomian kita nih, Pak Anton. Bagaimana, apa yang menurut Anda yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi ya sinyal-sinyal yang ada saat ini? Ya. Saya kira kita memang harus bersiap-siap ya. Amerika Serikat akan resesi ya. Prediksi saya, model saya menunjukkan dengan Markov model, switching model ya, itu kemungkinan 2023 probabilitasnya cukup tinggi ya, akan resesi yang kemungkinan akan
diikuti ya oleh banyak negara yang lain. Ya kita tahulah Amerika Serikat negara adidaya, impactnya luar biasa kalau dia resesi. Ya seperti dikatakan Bu Menkyu juga kita harus hati-hati ya. Ini akan kalau terjadi resesi tahun depan, maka kemungkinan akan terjadi penurunan permintaan secara signifikan. Ya. Kondisi ini menyebabkan ya wajar harga komoditas bisa turun dan windfall yang kita dapatkan tahun ini, nikmat yang kita dapatkan tahun ini mungkin tidak ada di tahun depan. Ya. Logisnya suka atau tidak suka, ketika Amerika Serikat resesi, hati-hati nanti di jalur finansialnya dan di jalur perdagangan. Ya. Namun ya saya melihatnya peluang Indonesia resesi di tahun depan sangat kecil, sekitar 2%, walaupun Amerika Serikat resesi. Tapi ya kita tidak bisa complacent begitu saja, karena kemungkinan besar ketika Amerika Serikat resesi dan banyak negara Eropa resesi dan negara-negara di emerging market resesi, ada potensi pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi ke bawah, jadi melambat. Jadi melambat kan jadinya, tapi tidak resesi ya. Nah, kalau kita lihat pengalaman krisis ekonomi global 2008-2009, saya kira itu adalah pelajaran berharga buat kita, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia robust, ya, dan sangat tergantung pada domestic demand, di permintaan domestik, ya. Yang penting menurut saya pemerintah udah tahu nih resepnya. Tadi Bu Masita sebagai staf khusus menyatakan ya konsumsi rumah tangganya aja dijaga baik-baik ya, agar daya beli masyarakat level bawah bisa terjaga ya, dan karena ini adalah tulang punggung perekonomian nasional dari konsumsi rumah tangga ya. Dari sisi permintaan ya, bagaimana pemerintah menyikapi subsidi BBM, gas, kompensasi listrik, kemudian bansos, saya kira bantaran itu perlu dipikirkan baik-baik supaya tepat sasaran. Ada satu lagi yang saya pikir yang bisa mendorong demand di perekonomian di regional, di daerah, itu dana desa. Dana desa ini bisa impactnya luar biasa untuk mendorong demand masyarakat yang diharapkan perputaran uangan di daerah-daerah situ saja. Kemudian dari sisi supply, ya saya kira perlu disupport juga, jangan hanya dari demand, ya, pelaku UMKM-nya, ya bisa melalui KUR yang lebih efisien dan tepat sasaran. Terakhir Mbak Masita, bahwa tadi kalau memang di resesi Amerika Serikat akan terjadi di 2023, padahal sebenarnya 2023 tadi kemarin juga Indonesia pun akan berat di tahun itu. Kita mencoba untuk bangkit sebenarnya pada di tahun itu. Tapi Anda melihat bagaimana dengan situasi ini? Tadi bahkan juga Presiden mengatakan kita harus mengambil peluang ya sebenarnya dalam hal ini. Pemerintah sendiri bagaimana menyikapi ini? Apa saja mungkin barrier yang akan disiapkan, bantalan-bantalan itu, dan juga bagaimana memanfaatkan situasi yang masih ada saat ini, Mbak Masita? Jadi di satu sisi windfall dari commodity price yang kita nikmati saat ini kan kita gunakan sebagai cushion ke arah inflasi, gitu ya. Jadi pada saat commodity price turun, tentu tekanan ke inflasi juga lebih rendah, sehingga net impact ke APBN itu lumayan netral sebetulnya Mbak Elisa. Jadi untuk itu lumayan netral. Nah tapi yang seperti Pak Anton sampaikan, subsidi bansos kita tetap lakukan ya. Jadi pemerintah Indonesia mempunyai target untuk bisa memberikan direct transfer kepada bottom 40%, jadi 40% masyarakat terbawah. Dan saat ini kita sudah punya data by name by address hampir 30% terbawah. Jadi kita bergerak naik, idealnya bisa sampai 50%, karena pada saat terjadi shock yang terlalu besar seperti pandemi, yang tadinya aman menjadi
bisa jatuh ke poverty level lagi. Nah, tapi kalau kita lihat beberapa indikator poor and vulnerable, unemployment kita juga sudah mulai berkurang, Gini ratio sudah mulai membaik, ketimpangan, kemudian poverty juga sudah mulai turun dari peaknya waktu pandemi. Jadi kita optimis ya, kita optimis tapi tetap berhati-hati dan menjadikan APBN ini sebagai shock absorber. Jadi kalau tekanan lebih kuat, APBN akan lebih sigap, tapi kalau perekonomian sudah berjalan, APBN akan mengambil backseat ya. Oke, baik. Berarti sinyal ini kita tanggapi dengan baik, dengan tadi tetap optimis, dan kita siap menanggapi itu. Baik, terima kasih Mbak Masita dan juga Pak Anton telah hadir dan bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam News on the Spot.